Jangan pernah membuang lampu bekas jika kalian tidak mau menyesal seumur hidup. Ambil lampu itu dan ubah menjadi uang. Oke teman-teman, di depan kita ini sudah ada beberapa lampu bekas yang biasanya ketika sudah tidak bisa dipergunakan atau diperbaiki, dia hanya dibuang saja teman-teman. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuangnya, karena di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara mendaur ulangnya supaya ini bisa menghasilkan uang. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan barang-barang bekas seperti ini dibuang saja. Jadi akan saya modifikasi menjadi sebuah alat yang nanti bisa menjadi sebuah ide usaha, kemudian bisa kita jual atau bisa kita pergunakan sendiri teman-teman. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan bahan bakunya yaitu lampu bekas yang sudah tidak bisa kita perbaiki ya. Di sini kita akan memanfaatkan dari wadahnya karena memang lampunya atau mesinnya sudah tidak bisa diperbaiki. Dan usahakan menggunakan wadah lampu yang tidak ada lubang pada bagian sampingnya. Ini sebagai contoh saja. Ini ada lubang-lubangnya, ini tidak bisa kita pergunakan. Jadi kita cari yang model polos seperti ini teman-teman. Jadi ini tidak ada lubangnya ya. Sebagai contoh, ini saya akan menggunakan model yang seperti ini. Jadi nanti bebas mau model yang seperti ini atau yang seperti ini. Yang penting tidak ada lubang pada bagian sampingnya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita lepaskan pada bagian sengnya ini. Untuk cara melepaskannya kita tidak bisa langsung menggunakan tangan karena ini sangat susah sekali. Jadi di sini kita bisa menggunakan bantuan karet ban. Ini kita taruh ke bagian sini, kita tekan, kemudian kita lilitkan seperti ini teman-teman. Kemudian nanti tinggal kita putar ke arah kanan seperti kita melepaskan ini apa namanya, tutup botol. Nah, ini langsung terlepas ya. Jadi sangat mudah sekali bagaimana cara melepaskannya. Kita harus menggunakan karet ban. Nah, ini yang akan kita manfaatkan teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya pada bagian sebelah sini, ini kita potong terlebih dahulu. Oke, seperti ini setelah saya potong dan saya perbesar pada bagian lubangnya. Yang penting ini pipa ukuran setengah in ya. Ini pipa ukuran setengah in bisa masuk ke bagian lubang ini. Ini sudah sangat pas sekali seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya kita siapkan pipa PVC dengan ukuran 3/4 in. Ini kita potong untuk panjangnya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 cm. Oke, setelah dirasa sudah rata maupun rapi seperti ini, kemudian untuk proses selanjutnya kita ambil pipa PVC dengan ukuran setengah in. Untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan saja. Ini kita masukkan ke bagian pipa yang ukuran 3/4 seperti ini. Kalau misalkan nanti agak susah masuknya, teman-teman bisa menggunakan pelumas, menggunakan minyak goreng bekas atau minyak goreng baru, maupun bisa menggunakan oli. Ini kita masukkan seperti ini sampai keluar. Kemudian kita ambil wadah rumah lampu tadi, kemudian kita masukkan ke bagian sebelah sini teman-teman. Nah, pada bagian sebelah sini usahakan rata ya. Ini sudah rata seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah sini ini pipa ukuran 3/4 dan juga lampunya ini kita lem dengan menggunakan lem bakar atau bisa menggunakan lem Korea. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah sangat rapi sekali. Ini tinggal kita tunggu sampai lemnya mengering terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu lemnya tadi mengering, teman-teman, di sini kita siapkan pipa bekas lagi. Ukurannya lumayan lebar, kemudian kita belah ya teman-teman. Kemudian ini kita panaskan di atas api kompor atau bisa kita masak sampai airnya mendidih. Jadi fungsinya nanti ketika pipanya melembek, kemudian kita press. Jadi kita akan membuat pipa lembaran dari pipa bekas ini. Kemudian di sini untuk langkah selanjutnya kita ambil rumah lampu yang sudah kita lem tadi. Ini hasilnya sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat rapi sekali. Ini kita taruh ke bagian pipa yang sudah kita bikin lembaran seperti ini. Kemudian kita garis atau kita mal ya. Oke, setelah kita mal seperti ini teman-teman, kemudian ini kita potong.
Nah, seperti ini ya, setelah saya potong, ini ukurannya sudah sangat pas sekali. Kemudian untuk proses selanjutnya, di sini kita siapkan pipa PVC untuk ukurannya menggunakan diameter setengah in. Dan untuk panjangnya ini nanti bisa menyesuaikan, bisa pendek maupun bisa menggunakan yang panjang. Di sini saya akan uji coba dengan menggunakan yang panjang. Yang penting nanti pada bagian ujungnya ini teman-teman, sebelum kita pasang, kita tambahkan ini. Ini bisa menggunakan busa atau menggunakan spons sendal bekas ya. Ini saya menggunakan bekas sendal bekas. Ini kita masukkan ke bagian pipa yang akan kita pergunakan. Kemudian untuk proses selanjutnya, rumah lampu yang sudah kita sudah kita modifikasi ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Pipa setengah innya kita dorong sampai keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini pipa yang berbentuk lingkaran ini kita taruh pada bagian sebelah sini. Nah, ini kita lem dengan pipa yang ukuran setengah in. Pada bagian ujungnya ini saya lem dengan menggunakan kombinasi antara lem super dan juga saya tambahkan dengan menggunakan baking soda. Ini hasilnya benar-benar sangat kuat sekali teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, pada bagian ini kita pentokkan dulu. Kita pentokkan ke bagian sebelah sini. Nah, ini kita ukur ya, bisa terlihat ya sekitar 6 cm. Jadi ini kita tarik seperti ini. Kemudian kita ukur sesuai dengan ukuran yang sudah kita ukur tadi, yaitu 6 cm. Oke, kemudian pada bagian atasnya ini teman-teman, ini kita lubangi ya. Supaya nanti lebih menarik, pada bagian sebelah sini bisa kita cat ya. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi tidak saya cat. Nanti ketika teman-teman ingin menjualnya bisa dicat supaya lebih menarik. Jadi alat ini bisa kita pergunakan sendiri maupun bisa kita jual. Jadi bisa menjadi sebuah ide usaha dari barang bekas saja yang bisa menghasilkan uang teman-teman. Jadi alat ini buat apa teman-teman pasti bingung ya. Akan langsung saya praktekkan teman-teman. Jadi fungsi dari alat yang sudah saya buat. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, ini benar-benar sangat unik sekali teman-teman. Nah, ini airnya seperti payung, jadi sangat cocok sekali ketika dipasang di kolam ikan depan rumah. Nah, jadi bisa kita pergunakan sendiri maupun bisa menjadi ide usaha. Ini bisa kita atur, bisa kita turunkan seperti ini. Nah, airnya biasa. Ketika kita naikkan, airnya akan berbentuk seperti payung. Wow, sangat mantap sekali teman-teman. Bisa terlihat ya, sangat keren sekali, sangat unik. Ini tidak teratur dikarenakan ada anginnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.